katanya soal berkat segala macam. Tapi saya hari ini bicara soal kemurahan hati. Kemurahan hati bagi saya itu sangat penting, ya, sangat penting sekali. Coba kita baca ayatnya, Lukas 6 ayat 36. Sudah siap semua? Bapak Ale coba tolong bacakan. Lukas 6 ayat 36. Bagaimana bunyi firman Tuhan? Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ale ya. Tema khotbah saya ambil dari Lukas 6 ayat 36 tentang kemurahan hati ya, tentang kemurahan hati. Jadi saya ambil dari sini. Kemurahan hati, apa sih kemurahan hati? Ya, orang bertanya murah hati itu apa? Mungkin pendapat masing-masing mungkin dari teman-teman beda-beda. Pak Alay mungkin Pak Ayo sama Bapak itu, kalian mungkin beda-beda ya. Mungkin Bapak Alay mungkin bicara kemurahan hati itu apa? Orang yang mau memberi, tidak pelit, mungkin ya bicara begitu. Bapak Ayo mungkin lagi orang yang selalu menolong, ya. Dan ada lagi yang lain bicaranya, ya, kemurahan hati itu apa lain. Tapi pada dasar kemurahan hati ya, saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, diketik di Google pun ada itu. Nah, kemurahan hati adalah setiap orang yang suka menolong, ya ingat ya, kemurahan hati adalah setiap orang yang suka menolong, suka membantu, dan mau memaafkan, mau mengampuni sesama. Itu kemurahan hati itu artinya. Jadi jangan cuma ibarat mau menolong, ya, mau membantu atau memberi, tapi paling utama lagi satu itu, mau mengampuni. Ini susah, yang terakhir ini susah, mau mengampuni itu susah. Jadi kemurahan hati itu termasuk kemurahan hati. Saya mau bertanya, siapa di sini yang merasa dirinya memiliki kemurahan hati? Coba angkat tangan. Siapa yang merasa dirinya saat ini masih memiliki kemurahan hati? Ya, banyak ya. Berarti di sini tidak ada orang yang tidak murah hati, atau istilahnya tidak ada orang yang pelit, ya. Tidak ada orang yang kikir, ya, medit kalau kata orang bilang ya. Jadi di sini semua saya merasakan kita semua ini orang yang memiliki kemurahan hati. Apa buktinya Pak Edo? Ya. Ada satu contoh bukti kemurahan hati yang semua yang kita lakukan, tanpa kecuali semua. Saya tahu ini semua melakukan kemurahan hati. Nomor satu apa ya? Ketika kita kemarin acara Paskah, masih ingat tanggal 30 April ya, kita mengadakan acara Paskah. Di situ kemurahan hati ada yang ibaratnya membeli persembahan ekstra. Itu ambil tiap minggu itu persembahan ekstra diisi di kotak ini ya. Itu adalah bentuk kemurahan hati. Satu lagi ada yang memberi beras ya, memberi beras. Ada yang memberi minyak sayur, ada yang memberi Indomie, ya, aqua gelas, ya. Ada yang memberi lagi empek-empek, macam-macam banyak pemberian itu. Itu adalah salah satu bentuk kemurahan hati. Itu salah satu bentuk kemurahan hati. Jadi bukan cuma uang aja, ya. Tenaga pun sama diberikan. Ada yang memasak, ya. Waktu kita itu ada yang memasak, ya. Ada yang memasak daging segala macam ada. Ya, dibantu. Itu kemurahan hati, bentuk kemurahan hati. Dan waktu kita berangkat, ada yang di atas naik-naikin barang, ya, taruh ke atas mobil. Itu satu bentuk kemurahan hati. Ya. Jadi saya punya kesimpulan di sini, Jemaat GBI Pumulangga adalah orang yang memiliki kemurahan hati. Amin. Tangan kita semua. Haleluya. Sekali lagi saya tanya, siapa yang ingin memiliki teman
teman atau sahabat yang murah hati? Amin. Ya semuanya pasti ya. Nggak ada yang pengen punya sahabat itu yang pelit. Ya. Kalau kata orang pelit pelit ya, ya nggak ada orang yang begitu. Wah gue bangga nih. Waduh, kok kita cuma padanya. Puji Tuhan pelitnya minta ampun. Ada yang bilang ya. Ketika dia bicara puji Tuhan, puji teman Bapak Daniel orang yang murah hati. Haleluya. Jadi saya rasa semua ingin memiliki keluarga juga memiliki kemurahan hati, memiliki saudara kemurahan hati, memiliki bos yang punya murah hati, ya, memiliki teman-teman sepelayanan memiliki kemurahan hati. Ya. Jadi intinya kemurahan hati itu orang yang suka memberi, suka menolong, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Itu intinya dengan keikhlasan. Kemurahan hati tidak bicara soal uang aja ya, Cian ya. Sekarang ini kebanyakan orang bicara murah hati itu memberi secara uang. Biasanya orang bilang begitu. Tidak bicara soal uang aja. Murah hati tidak bicara soal uang. Ya. Paling utama lagi yang diinginkan Tuhan kemurahan hati itu bicara soal kasih. Ya, kasih. Kalau soal uang, Tuhan ya nggak perlu ide banget ya. Tuhan sudah pemilik segala sesuatu. Tapi yang paling utama Tuhan pengen kita memiliki kemurahan hati, kasih kita. Terutama tadi saya bilang kasih mau mengampuni itu paling utama. Ketika kita mengampuni kesalahan teman kita, ya saudara kita, ya itu Tuhan sangat suka sekali. Ya. Itu bentuk kemurahan hati yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Susah. Saya tahu ketika orang banyak bersalah sama kita mau memaafkan seseorang itu sulitnya minta ampun. Saya pernah merasakan begitu. Waktu dulu sebelum saya kenal Tuhan, ya, saya pernah juga memiliki sakit hati. Ya, sebelum saya memiliki kemurahan hati, saya memiliki sakit hati. Ini rasanya hati ini sakit sekali. Ketika saya jatuh ke dalam keadaan susah, ya, saudara saya meninggalkan saya. Teman-teman saya sebagian juga meninggalkan saya, ya, nggak menolong saya. Itu saya sakit sekali. Tapi saya berusaha terus memaafkan saudara saya. Saya tetap sama saudara saya tetap baik, ngobrol seperti biasa, ya. Akhirnya dengan kemurahan hati saya memaafkan kesalahan saudara saya. Saya tidak memendam kemarahan, saya tidak membenci, tapi saya mengampuni kesalahan saudara saya. Ketika kita sedang keadaan susah, saudara saya meninggalkan saya, tapi saya tetap mengampuni saudara saya. Hingga pada saat ini saudara saya berbalik lebih bermurah hati kepada saya. Ketika saya punya masalah, persoalan amat berat, kalau saya telepon, saya manggilnya langsung saudara saya. Gue butuh duit segini. Gak banyak bicara Pak, gak banyak bicara. Dia langsung transfer. Itu bentuk kesabaran kita. Ketika kita mau memaafkan kesalahan siapapun kepada kita dengan sabar, Tuhan membalasnya, orang tersebut menjadi lebih bermurah hati pada kita. Ya. Jadi saya tekankan di sini bagi kita semua yang pada saat ini masih memiliki masalah hubungan dengan saudara, dengan teman, ya, kita coba merendahkan diri kita datangi teman kita tersebut. Umpama kita udah bermusuhan lama-lama, kita datang ke teman kita tersebut, kita mohon maaf, datang ke rumah dia, kalau bisa bawa oleh-oleh ya, segala bolu apa segala macam ya. Kita datang ke rumah dia, kita datangi, kita ngobrol, kita minta maaf sama dia. Jangan bicara soal siapa yang salah. Kalau bicara soal siapa yang salah, itu adanya di pengadilan, ya. Ada jaksa, ada saksi segala macam, itu rumit itu. Tapi dengan rela hati kita datangin dia, maaf ya kalau saya ada salah. Itu aja bicara, maaf ya kalau saya ada salah. Itu beban kita lepas. Saya rasa sekarang kalau orang masih memiliki dendam, kebencian, ya, saya rasa itu kayaknya bagaimana gitu, hatinya kalau lega gitu. Pas ketemu sama orang bagaimana? Orang datang ke sini kita selalu lewat sana. Ya. Dia lewat sini kita lewat ke sana. Pengennya kata ketemu.
lepaskan dendam. Ya. Kita merendahkan diri, kita minta maaf, kita saling mengampuni, saling memaafkan. Ya. Dan setelah itu selesai. Ya. Kekudusan tadi saya bicara soal kekudusan. Kekudusan itu dia bicara yang paling utama itu jangan kita punya musuh. Itu hidup kudus begitu. Kalau kita masih punya musuh, masih punya dendam, masih punya rasa benci sama orang lain, masih punya rasa syirik sama orang lain, itu belum kudus. Belum kudus itu terus terang aja. Ketika hidup kita belum kudus, doa kita akan terhambat. Jadi ini saya bicara soal kemurahan hati, soal kasih. Ya. Kalau soal uang mungkin tadi saya bicara, kita semua sudah memilikinya ya. Dengan kemarin kita waktu Paskah itu kita sudah banyak memberi, ya, memberi terutama di sini ya, ekstra persembahan.